Apartemen Kalibata City, Jakarta, 22 Januari 2022. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pemilik Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Kalibata City, Jakarta. Yang kami hormati Ibu Lady Natalia beserta staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan Sudin Jakarta Selatan. Yang kami hormati Bapak Munjirin selaku Wali Kota Jakarta Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Rizky selaku Camat Pancoran atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Supeno selaku Lurah Rawajati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Rudi selaku Kapolsek Pancoran atau yang mewakili. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sosialisasi peraturan Gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik Apartemen Kalibata City, Jakarta yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Adapun undangan sosialisasi ini telah kami sampaikan melalui media-media yaitu majalah dinding, penghuni tower oleh seluruh pemilik atau penghuni Apartemen Kalibata City, Jakarta. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami atas nama Apartemen Kalibata City, Jakarta mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini. Sebelumnya, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. 3. Sambutan dari General Manager Apartemen Kalibata City yang akan disampaikan oleh Ibu Martisa Melati. 4. Sambutan dan dilanjutkan penjelasan sosialisasi peraturan Gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik serta penjelasan tentang panduan RUA secara online yang akan disampaikan oleh Ibu Lady Natalia. 5. Sesi tanya jawab. 6. Penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa agar kepada kita semua diberikan kedamaian, kesejukan hati, dan kelancaran dalam membicarakan acara ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sambutan dari General Manager Apartemen Kalibata City kepada Ibu Martisa Melati kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada perwakilan dari Polsek Pancoran, terus perwakilan dari Kelurahan Rawajati, ada Ibu Mekarsari, dan juga yang terhormat dari Dinas Perumahan DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemilik dan penghuni apartemen Kalibata City. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta untuk rumah susun milik, maka apartemen Kalibata City akan membentuk P3SRS hasil diskusi dari kami. Saya mewakili pengembang telah berdiskusi dengan Dinas Perumahan, maka kami lakukan tahapan pertama adalah sosialisasi Pergub DKI ini. Mengingat apartemen Kalibata City terdiri dari 18 tower, maka sosialisasi kami lakukan bertahap. Untuk hari ini, sosialisasi dilakukan untuk para pemilik penghuni apartemen Kalibata City di Tower Lotus, Mawar, Nusa Indah, dan Palem. Sekiranya Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara sosialisasi ini bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik materi yang akan dipaparkan oleh Dinas Perumahan, sehingga P3SRS dapat terbentuk dengan baik di Kalibata City. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi peraturan gubernur tentang pengelolaan rumah susun milik serta penjelasan tentang panduan pelaksanaan RUA secara online dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Lady Natalia kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya, kemudian juga dari segala resiko tertular COVID. Di Kalibata City juga kita mampu menjaga prokes supaya kita biasa sehat. Yang saya hormati teman-teman dari Grup Pembangunan, kemudian Badan Pengelola, dan saya hormati juga perwakilan dari Kelurahan Rawajati, perwakilan dari Kapolsek Pancoran, dan tentunya Bapak Ibu para pemilik rumah susun di Kalibata City yang berbahagia. Seperti yang sudah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kembali melakukan sosialisasi terkait dengan aturan mengenai penerimaan rumah susun dan juga terkait tentunya dengan pembentukan P3SRS di Kalibata City. Tapi karena memang jumlah pemilik di Kalibata City sangat banyak, maka kami menyarankan kepada pelaku pembangunan untuk dapat menyelenggarakan sosialisasinya secara bertahap. Kenapa? Supaya setiap pemilik dipastikan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarkan sosialisasi ini. Jadi
Jadi Bapak Ibu harus terlebih dahulu aturan mainnya, kemudian hak dan kewajibannya apa, dan baru nanti kita akan menuju ke tahapan selanjutnya PTGSRS. mungkin Waktu saya mohon bantuan dari untuk bisa menampilkan materi kita pada hari ini. nanti Bapak Ibu Para pemilik, jika materi yang kami sampaikan, dapat tanya ke badan pengelola. Gitu ya. Bapak Ibu bisa kembali membaca di rumah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ada 4 tahapan besar dalam rangka pembentukan PTGSRS pertama kalinya di nasional. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu aturan mainnya, persyaratannya dan lain sebagainya. Baru kita akan menuju tahapan berikutnya. Setelah sosialisasi ini selesai dilakukan, maka kita akan menuju ke tahapan pembentukan tim verifikasi. Nah, pembentukan tim verifikasi ini tujuannya sebenarnya memverifikasi data pemilih. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pembentukan panitia musyawarah. Panitia musyawarah inilah yang nantinya akan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan P3GSRS secara administrasi. Kemudian tahapan yang terakhir tentunya adalah pembentukan P3GSRS. Ini adalah dasar hukum dari peraturan terkait pembentukan P3GSRS. Yang pertama kita tahu ada Undang-Undang 20 tentang rumah susun, ada Undang-Undang 11 tentang cipta kerja. Meskipun ini juga masih dalam tahap evaluasi, tetapi ini tidak kemudian serta-merta membuat semua peraturan tidak berlaku ya. Jadi peraturan yang ada di sini semuanya masih berlaku. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Ada peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2021, ini khusus tentang pembentukan P3GSRS. Kemudian ada peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub 70 tahun 2021 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun. Next. Dalam rangka tahapan pembangunan, kita mengenal ada 3 tahapan dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun. Yang pertama adalah pelaksanaan pra pembangunan, yang kedua adalah tahapan pembangunan, yang ketiga adalah tahapan pasca pembangunan atau tahapan pengelolaan serta penghunian. Nah, untuk Kalibata City kita sudah sampai tahapan pasca pembangunan. Jadi nanti kita akan masuk kepada tahapan pembentukan P3GSRS, kemudian pengelolaan oleh P3GSRS, dan juga penghuniannya. Untuk lingkup pengaturan Pergub 132 tahun 2018, ini antara lain adalah mengatur mengenai pengelolaan masa transisi. Next. Pengelolaan masa transisi, lalu pembentukan P3GSRS, pengelolaan bagian benda dan tanah bersama, kerjasama pembangunan rumah susun secara bertahap, dan terakhir adalah bimbingan teknis dan pengendalian rumah susun. Next. Untuk pengelolaan masa transisi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun sejak serah terima pertama kali, maka P3GSRS wajib dibentuk. Siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah para pemilik, difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melakukan pengelolaan selama P3GSRS belum terbentuk atau selama masa transisi. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pelaku pembangunan wajib melaksanakan pengelolaan rumah susun. Di sini ada kata wajib, berarti artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, pelaku pembangunan harus melakukan pengelolaan selama masa transisi. Lalu kemudian untuk penyerahan pertama kali, jadi kalau tadi ditentukan masa transisi adalah paling lama 1 tahun sejak serah terima pertama kali, maka penyerahan pertama kali ini harus dibuktikan dengan BAST antara pelaku pembangunan dengan pemilik. Kalau dulu serah terima pertama kali ini hanya berupa kunci saja, tetapi sekarang ini sudah ada kewajiban untuk menyertakan beberapa dokumen.
Yang pertama adalah salinan berita acara serah terima, konsep tatip hunian, kunci sarusun tentunya, lalu dokumen administrasi kepemilikan, antara lain IMB, SLF, dan lain sebagainya. Tetapi ini untuk apartemen yang dibangun atau mulai dihunikan setelah Pergub 132 berlaku. Jadi kalau di Kalcit kan memang sudah dilakukan ya serah terima pertama kali, maka nanti semua dokumen-dokumen itu akan diserahkan kepada P3SRS sesuai pasal 9 Pergub 132 tahun 2018. Lalu kemudian ada ketentuan bahwa pelaku pembangunan wajib melaksanakan kewajiban yang tertera di dalam SIPPT. Jadi kalau dalam SIPPT itu biasanya ada kewajiban untuk contohnya membangun atau menyediakan sarana pendidikan, kemudian ada yang terkait MJL, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Nah, ini harus penuh semuanya terlebih dahulu. Lalu yang tidak kalah penting juga saya ingin mengingatkan bahwa setelah pertelaan terbit, maka akta jual beli wajib dilakukan, baik oleh pelaku pembangunan dan juga pemilik, paling lambat 6 bulan sejak diterbitkannya SAM Sarusun atas nama pelaku pembangunan. Jadi, kewajiban AJB tidak hanya dimiliki oleh pelaku pembangunan, tetapi juga pemilik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemilik di Kalibata City, saya himbau untuk segera melakukan AJB paling lambat 6 bulan ya, atau kalau sekarang sudah lewat 6 bulan ya. Jadi harus segera dilakukan. Kenapa? Karena memang ada kewajiban terkait BPHTB di dalamnya yang merupakan pendapatan daerah. Gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu belum melakukan AJB, saya himbau kepada pelaku pembangunan untuk bisa melaporkan kepada Dinas Pajak siapa-siapa saja yang belum AJB. Sehingga nanti saya menegaskan bahwa ini wajib dilakukan. Kemudian kewajiban masa transisi juga, selain melakukan pengelolaan sementara, pelaku pembangunan wajib melakukan pembukuan secara terpisah antara pembukuan pelaku pembangunan dengan pembukuan biaya pengelolaan yang bersumber dari para pemilik dan atau penghuni. Nah, biasanya ini sumbernya adalah IPL, kemudian sinking fund dan lain sebagainya atau pendapatan lain-lain ya, gitu, yang diperoleh dari pemanfaatan atas tanah bersama dan bagian bersama. Lalu selain melakukan pemisahan pembukuan, pemisahan juga wajib dilakukan terhadap lembar tagihan. Lembar tagihan apa saja? Lembar tagihan IPL, kemudian lembar tagihan yang meliputi air listrik dan PBB. Ini harus terpisah ya. Kemudian juga kewajiban lainnya adalah menyampaikan salinan pertelaan dan NPP kepada para pemilik, dalam hal ini ada P3SRS. Ini slide-nya tolong di next. Ya. Oke ya. Lalu kewajiban lainnya selama masa transisi adalah memfasilitasi terbentuknya P3SRS. Kemudian untuk pelaku pembangunan yang masih memiliki unit atau dalam hal unit yang belum terjual, maka pelaku pembangunan akan berubah status menjadi pemilik dan oleh karenanya wajib juga membayar IPL sesuai NPP yang dimiliki. Lalu kewajiban lainnya, pelaku pembangunan wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pemilik dan penghuni tentang pengelolaan dan penghunian, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban para pemilik. Ya. Lalu haknya pelaku pembangunan sebagai pengelola sementara adalah menerima biaya pengelolaan yang besarnya didasarkan pada biaya kebutuhan nyata, meliputi pengelolaan dan pemeliharaan. Lalu menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada P3SRS setelah berakhirnya masa transisi. Termasuk juga menyusun laporan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang meliputi pemeliharaan terhadap benda, bagian, dan tanah bersama. Next. Untuk administrasi keuangan pada masa transisi, di sini catatan pentingnya adalah bahwa pelaku pembangunan bertanggung jawab atas administrasi keuangan pengelolaan rumah susun yang terdiri dari biaya pengelolaan dan biaya pengelolaan yang bersumber dari usaha lainnya yang sah. Dan yang kedua adalah bahwa pelaku pembangunan wajib melaporkan kepada para pemilik dan atau penghuni dalam bentuk catatan atau laporan keuangan yang menguraikan secara rinci penerimaan maupun pengeluarannya. Jadi nggak boleh laporannya secara ringkas saja. Jadi misalkan
Pengeluaran berapa, penerimaan berapa, saldo berapa itu nggak boleh. Jadi harus rinci laporannya. Next. Kemudian untuk biaya pengelolaan dan usaha lainnya yang sah, di sini di pasal 11 diatur bahwa biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan dan juga pemilik berdasarkan NPP yang dimilikinya masing-masing. Nah, IPL ini atau biaya pengelolaan ini dihitung berdasarkan NPP dikali total biaya pengelolaan selama 1 tahun dibagi 12 bulan. Besarnya biaya pengelolaan ditetapkan tentunya dengan memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan. Nah, kalau sudah terbentuk P3SRS, penetapan biaya IPL ditentukan di dalam rapat umum anggota, ya, dengan menggunakan hak suara kepemilikan ataupun biaya hak suara pengelolaan. Untuk pemilik dan penghuni berhak juga mendapatkan informasi dan penjelasan terkait rincian biaya pengelolaan dan segala kebijakan yang terkait dengan pengelolaan rumah susun. Next. Adapun pembentukan P3SRS akan kita lakukan bersama-sama dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut. Selanjutnya, next. Yang pertama adalah sosialisasi, kemudian pendataan pemilik dan penghuni, pengumuman daftar pemilik dan atau pemilih sementara, pembentukan tim verifikasi, pembentukan panitia musyawarah, terakhir adalah pembentukan P3SRS. Nanti setelah P3SRS terbentuk dalam RUA-LB atau dalam musyawarah umum, maka wajib dilakukan pencatatan dan pengesahan P3SRS. Next. Untuk tahapan pembentukan tim verifikasi, Bapak Ibu nanti bisa lihat di pasal 19 ayat 2. Jadi apa itu tim verifikasi? Tim verifikasi adalah nantinya mereka yang bertugas untuk memverifikasi pemilik. Jadi ini juga harus saya jelaskan bagaimana cara melakukan verifikasinya. Jadi cara melakukannya adalah data pemilik yang dimiliki oleh pelaku pembangunan itu ditempelkan di media informasi yang ada di Kalibata City dan dijadikan sebagai daftar pemilih sementara. Kemudian setelah tim verifikasi terbentuk, maka tugasnya adalah memverifikasi, artinya bukan kemudian kalau yang tidak berhasil ditelepon atau dihubungi, kemudian dia tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, tidak. Tetapi harus dipastikan daftar pemilih tetap yang dihasilkan setelah verifikasi itu merefleksikan keseluruhan pemilik dari seluruh unit yang ada. Jadi kalau misalkan daftar pemilih sementaranya itu yang ada di pelaku pembangunan ada 100 pemilik, maka 100-100-nya juga harus muncul di dalam DPT, gitu ya. Karena kenapa? Karena pemilik memiliki hak yang sama nantinya dalam setiap rapat-rapat yang akan dilakukan. Nah, persyaratan tim verifikasi yang pertama dari sisi jumlahnya paling sedikit adalah 3 orang, mewakili setiap tower yang ada di rumah susun. Kalau sudah ada perwakilan RT, maka perwakilan RT pun juga bisa masuk ke dalamnya. Kemudian untuk pendaftaran calon tim verifikasi akan difasilitasi oleh pelaku pembangunan melalui proses pendaftaran berdasarkan persyaratan. Lalu hasil proses pendaftaran disampaikan kepada lurah untuk bisa divalidasi bersama dinas dan suku dinas perumahan. Nantinya lurah bersama dinas serta suku dinas perumahan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan tim verifikasi dengan mengundang para pemilik. Jadi yang diundang hanya para pemilik yang memenuhi syarat menjadi tim verifikasi. Jadi hanya calonnya saja. Calon tim verifikasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan itu yang diundang dalam rapat pembentukan tim verifikasi di kelurahan. Next. Ini tadi tugasnya tim verifikasi. Jadi tugasnya pada intinya adalah melakukan verifikasi terhadap daftar pemilih sementara yang diperoleh dari pelaku pembangunan. Nanti hasil verifikasi jika sudah ada, maka ditetapkanlah daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap inilah yang akan digunakan dalam setiap tahapan pembentukan P3SRS, yaitu tahapan pembentukan panitia musyawarah dan tahapan pembentukan P3SRS. Next. Untuk pelaksanaan pembentukan panitia musyawarah ini dilakukan sesuai dengan pasal 25 dan pembentukannya difasilitasi oleh pelaku pembangunan melalui penyelenggaraan rapat pembentukan PANMUS dengan mengundang seluruh pemilik berdasarkan
daftar pemilih tetap yang tadi sudah dihasilkan oleh tim verifikasi. Lalu undangan pembentukan Panmus paling lambat disampaikan 10 hari sebelum hari rapat. Dan proses pembentukan Panmus nantinya akan dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dari peserta rapat yang hadir. Jadi nanti pimpinan rapat itu terdiri atas ketua didampingi dengan 2 orang anggota. Dan pimpinan rapat terpilih itu tugasnya cukup sederhana, yaitu memimpin rapat, memastikan rapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian dia juga tugasnya adalah mendudukkan permasalahan, terus kemudian menyimpulkan dan memimpin jalannya rapat. Nah, untuk panitia musyawarah ini sendiri minimal terdiri atas 7 orang. 7 orang ini dua orang diantaranya adalah perwakilan dari pelaku pembangunan. Sisanya 5 orang itu perwakilan dari pemilik. Nah, mereka susunannya adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. 4 orang anggota. Gitu ya. Nah, adapun pelaku pembangunan keberadaannya di dalam panitia musyawarah sifatnya adalah hanya membantu atau mensupport pelaksanaan tugas panitia musyawarah. Antara lain adalah membantu menyediakan ruang rapat, kemudian membantu menyampaikan undangan, dan lain sebagainya. Mereka tidak punya hak suara dalam hal memang terjadi pengambilan keputusan secara voting untuk setiap agenda pelaksanaan tugasnya panitia musyawarah. Kemudian nanti tugasnya Panmus sendiri itu cukup terbatas. Jadi artinya tugasnya hanya yang diuraikan dalam pasal 27 Pergub 132. Di luar itu bukan tugasnya panitia musyawarah. Di panitia musyawarah nanti kewenangannya akan berakhir setelah P3SRS terbentuk, ditandai dengan laporan secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Perumahan dan juga para pemilik. Next. Ini tadi tugas panitia musyawarah sesuai dengan pasal 27. Ada kurang lebih 17 tugas panitia musyawarah yang keseluruhannya tentunya pasti akan akan diasistensi oleh Dinas Rumahan. Jadi dalam pelaksanaan tugas panitia musyawarah semuanya wajib dikonsultasikan dengan Dinas Rumahan. Jadi kalau misalkan Panmus bergerak tanpa koordinasi atau konsultasi dengan dinas, maka apabila ditemukan pelaksanaan tugasnya menyimpang dari ketentuan, itu harus diulang ya dan dinyatakan tidak sah nantinya. Dan ketika dinyatakan tidak sah, tentunya nanti SK P3SRS-nya pun tidak akan keluar. Apa saja sebenarnya tugas dari panitia musyawarah? Tugasnya yang pertama adalah sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, tapi saya hanya meng-highlight yang penting ya. Yang pertama adalah menyusun dan menetapkan jadwal musyawarah, melakukan penjaringan calon paket pengurus dan pengawas, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon-calon tersebut, menyusun rancangan tatip rapat, menyusun rancangan struktur organisasi P3SRS, menyusun AD dan ART, menyiapkan rancangan tatip hunian atau house rule, menyiapkan rancangan program kerja pengurus untuk 1 tahun ke depan, kemudian juga menyelenggarakan musyawarah umum atau RUA LB. Dan tadinya nomor 11 itu adalah kewajiban Panmus untuk senantiasa berkonsultasi dengan Dinas Rumahan dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Next. Untuk musyawarah pembentukan P3SRS, ini nanti dilaksanakan oleh panitia musyawarah dan difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Nah, bentuk fasilitasinya tadi sudah saya jelaskan ya, antara lain adalah menyiapkan ruang rapat, membantu mengumumkan undangan atau menyampaikan undangan, kemudian menyiapkan konsumsi, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah apapun tugas Panmus sepanjang sesuai dengan pasal 27, ini wajib disupport oleh pelaku pembangunan. Nah, undangan musyawarah ini sendiri, undangan musyawarah pembentukan P3SRS wajib disampaikan kepada seluruh pemilik. Jadi hanya kepada pemilik saja undangannya disampaikan, bukan kepada penghuni. Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan musyawarah. Dilampirkan dengan rancangan tatip rapat, rancangan AD/ART, dan rancangan tatip hunian atau house rule.
Kemudian untuk undangan harus mencantumkan agenda musyawarah, waktu dan tempat, serta ketentuan kehadiran. Lalu panitia musyawarah juga menyelenggarakan musyawarah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan musyawarah juga nantinya akan dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang dipilih dari peserta rapat yang hadir. Jadi nanti pimpinan musyawarah adalah ketua didampingi dengan 2 orang anggota. Next. Untuk pimpinan rapat pembentukan Panmus tadi sudah saya jelaskan. Next. Nah, penyelenggaraan musyawarah pembentukan P3 SRS ini juga sudah saya jelaskan juga di depan. Intinya adalah panitia musyawarah harus mengundang seluruh pemilik, undangan disampaikan H-7 sebelum hari rapat dengan melampirkan dokumen rancangan tatip rapat, ADART, dan tatip hunian atau hasrul. Undangan juga wajib mencantumkan agenda, waktu, dan tempat rapat, dan panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Next. Siapa saja peserta rapat yang boleh hadir dalam setiap rapat yang nanti dilaksanakan dalam tahapan pembentukan P3 SRS? Yang pasti yang boleh hadir adalah hanya para pemilik sarusun. Jadi penghuni tidak dapat hadir, apalagi memberikan hak suaranya ya. Jadi jika pemilik tidak bisa hadir, maka dia bisa diwakilkan oleh, ini Bapak Ibu bisa lihat di angka 2 huruf A sampai huruf D. Istri atau suami, orang tua kandung perempuan atau laki-laki, salah satu saudara kandung, atau salah satu anak yang telah dewasa. Nah, kesemuanya ini harus dibuktikan dengan bukti yang menunjukkan hubungan kekeluargaan tersebut, gitu ya. Jadi tidak wajib dalam satu kakak sebenarnya. Untuk pemilik atas nama badan hukum dapat menunjuk salah satu pengurus yang tercantum dalam akta pendirian. Next. Apabila tidak dapat hadir wakil pemilik badan hukumnya, apabila badan hukum tidak bisa hadir, maka wakilnya bisa hadir, dibuktikan dengan surat kuasa dari badan hukum tersebut, dari orang yang berhak mewakili perusahaan, dibuktikan juga dengan SK pengangkatan karyawan tetap. Peserta lain yang juga wajib diundang dalam rapat pembentukan P3 SRS adalah Dinas Rumahan, kemudian suku dinas rumahan, wali kota, camat, serta lurah sebagai peninjau. Jadi siapa peninjau ini, tugasnya apa? Tugasnya adalah memberikan pendapat baik diminta atau tidak, namun kami tidak memiliki hak suara. Jadi tugas kami di dalam rapat tersebut adalah memastikan rapatnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Next. Untuk agenda RUA LB kurang lebih terdiri atas berapa ini? 10 ya. 10 agenda rapat dalam RUA LB yang nantinya akan ditetapkan. Yang pertama adalah pemilihan pimpinan musyawarah, pengesahan tatip dan jadwal musyawarah, pembentukan struktur organisasi P3 SRS, pengesahan AD dan ART, pengesahan tatip hunian atau hasrul, pengesahan program kerja pengurus untuk 1 tahun ke depan, kemudian penetapan dan pemilihan pengurus dan pengawas P3 SRS, terakhir adalah penandatanganan fakta integritas dari pengurus dan pengawas terpilih. Jadi keseluruhan agenda ini dilaksanakan dan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan dengan cara voting, sistemnya one name, one vote. Apa itu one name, one vote? Artinya adalah bahwa satu pemilik memiliki satu hak suara. Jadi kalau misalkan bukti kepemilikannya, misalkan dia punya 10 unit, maka hak suaranya tetap satu sepanjang nama yang tertera di dalam bukti kepemilikan itu sama. Next. Ini hak suara tadi sudah saya jelaskan, jadi nanti hak suara yang berlaku dalam rapat adalah hak suara pemilihan, yaitu one name, one vote. Next. Ini tentang hak suara anggota. Jadi kita mengenal ada 3 hak suara plus ditambah hak suara pemilihan. Nah, untuk hak suara itu ada 3, itu hak suara penghuni yang terkait dengan penghunian, hak suara yang terkait dengan kepemilikan, dan hak suara yang terkait dengan pengelolaan. Nah, untuk hak suara penghunian ini ditentukan one name, one vote atau satu nama, satu suara. Jadi berapapun unit yang Bapak miliki, hak suara tetap satu.
Apa saja yang terkait dengan hak suara penghunian ini? Antara lain adalah yang pertama, misalkan penentuan iuran keamanan, iuran kebersihan atau sosial kemasyarakatan, dan juga penentuan tata tertib hunian. Ini berlaku hak suara penghunian. Untuk hak suara kepemilikan dan pengelolaan ini berlaku sistemnya adalah sesuai dengan dihitung berdasarkan NPP atau dihitung sesuai dengan jumlah unit yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau ada satu orang memiliki 100 unit, maka hak suaranya adalah sebanyak unit yang dimiliki tersebut. Nah, apa saja yang terkait dengan hak suara kepemilikan atau pengelolaan? Itu antara lain terkait dengan penentuan biaya IPL, penentuan biaya sinking fund, penentuan pemanfaatan atas tanah, benda, dan bagian bersama. Nah, itu masuk dalam hak suara kepemilikan ataupun pengelolaan, gitu ya. Jadi nanti berlaku NPP untuk menentukannya. Next. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti dalam rapat pembentukan tim verifikasi dan juga rapat pembentukan panitia musyawarah tidak berlaku syarat quorum. Nah, syarat quorum ini hanya berlaku pada saat rapat umum atau musyawarah pembentukan P3SRS. Apa itu quorum? Quorum adalah rapat atau musyawarah dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah pemilik. Bukan jumlah unit ya Bapak Ibu ya, jumlah pemilik. Jadi ini harus hati-hati nih, jumlah pemilik jika ternyata satu pemilik memiliki lebih dari 1 unit, maka jumlah pemiliknya sudah pasti tidak sama dengan jumlah unit. Nah, quorum itu dihitung berdasarkan jumlah pemilik. Jika jumlah pemilik yang hadir pada saat rapat yang dilakukan atau dilaksanakan itu belum quorum, maka rapatnya ditunda untuk paling cepat setengah jam, 30 menit, atau paling lama 2 jam. Jika setelah penundaan dilihat lagi belum quorum juga, maka rapatnya harus ditutup untuk kemudian ditunda paling cepat 7 hari atau paling lama 30 hari. Setelah penundaan hari, maka Panmus kembali mengundang para pemilik untuk hadir dalam rapat yang kedua. Lalu di rapat yang kedua dilihat lagi apakah sudah quorum atau belum. Jika belum quorum, maka rapatnya kembali ditunda untuk paling cepat 30 menit atau paling lama 2 jam. Nah, setelah penundaan hari dan jam ini, dicek kembali quorumnya. Jika belum juga quorum, maka rapatnya dapat dibuka dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, baik bagi yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi sudah bisa dilaksanakan rapatnya, jika sudah melalui tahapan-tahapan tersebut. Next. Untuk pengambilan keputusan musyawarah, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa intinya semua pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, dan dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, maka harus dilakukan dengan cara voting, dengan cara terbuka atau tertutup. Nah, hak suaranya adalah one name, one vote, khusus untuk pembentukan P3SRS ini. Next. Nanti dalam rapat pembentukan P3SRS juga nanti akan ditunjuk pimpinan musyawarah yang dipilih dari peserta rapat yang hadir, terdiri atas ketua dan 2 orang anggota. Nah, pimpinan musyawarah ini hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah, kemudian mendudukan persoalan yang sebenarnya, dan menyimpulkan pembicaraan. Sebenarnya termasuk juga adalah memberikan sanksi bagi peserta rapat yang ternyata melanggar ketentuan atau tata tertib rapat. Dari mulai menegur sampai mengusir keluar dari ruang rapat. Itu merupakan kewenangannya pimpinan musyawarah. Dan pimpinan musyawarah juga harus dicatat bukan merupakan calon pengurus atau pengawas P3SRS. Next. Untuk tata tertib musyawarah, ini kurang lebih terdiri atas dari huruf A sampai huruf J. Nanti Bapak Ibu bisa lihat atau dibaca di rumah ya. Ini ketentuan standar. Next. Untuk AD dan ART juga Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Kurang lebih isinya adalah terkait dengan struktur organisasi P3SRS, persyaratan pengurus dan pengawas P3SRS, quorum rapat, hak suara, next, mekanisme pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Next. Nah, struktur organisasi P3SRS. P3SRS yang nanti akan dibentuk di Kalibata City itu intinya adalah terdiri dari susunan pengurus dan pengawas P3SRS. Untuk pengurus minimal terdiri atas 5 orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, bidang pengelolaan, dan bidang penghunian.
Bisa lebih atau tidak? Jawabannya bisa sepanjang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah menurut saran kami ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak keanggotaannya. Kemudian untuk pengawas paling sedikit 3 orang, terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota. Jumlahnya boleh lebih atau tidak? Jawabannya boleh sepanjang memang dibutuhkan. Dan jumlahnya tetap harus ganjil. Next. Apa saja persyaratan untuk dapat menjadi pengurus dan pengawas P3SRS? Nah, terkait persyaratan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Jani Malawi ya, Bapak Ibu. Dipersilakan, Pak. Ya baik, terima kasih Bu Ledi. Saya lanjutkan, Bapak Ibu para pemilik Satuan Rumah Susun Kalibata City. Terkait dengan persyaratan pengurus dan pengawas, yang pertama adalah dia adalah warga negara Indonesia, yang setia pada Pancasila ya. Nah, tentunya kita butuh figur-figur yang menjadi sosok teladan ya. Nah, kemudian dia harus sehat jasmani dan rohani karena memang pekerjaan ini membutuhkan energi yang cukup lah, apalagi di Kalibata City sini dengan jumlah tower yang cukup banyak, kemudian jumlah satuan rumah susun juga yang cukup banyak, tentunya harus ada kesehatan jasmani yang cukup prima. Kemudian memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan alamat huniannya di rumah susun. Nah, kemudian belum pernah melakukan perbuatan tercela. Kemudian berusia paling kurang 21 tahun dan atau sudah menikah. Nah, kemudian yang penting lagi adalah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Jadi intinya adalah pemilik, domisili, dan ber-KTP di tempat ini. Kemudian juga sudah melakukan segala kewajibannya terkait dengan dia selaku pemilik dan penghuni di rumah susun yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk unit hunian atau unit usaha yang dimiliki oleh badan hukum, dia dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan aktivitas di lokasi yang bersangkutan. Jadi bisa membuka kantor atau buka usaha atau buka restoran, warung dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga tidak sedang menjadi pengurus atau pengawas di rumah susun yang lain. Nah, kemudian juga dalam hal bukti kepemilikan atas nama istri atau suami ada lebih dari satu satuan rumah susun, maka hanya salah satu yang dapat menjadi calon pengurus atau pengawas. Kemudian dalam status badan hukum, maka dapat menunjuk wakilnya untuk dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Jadi pada dasarnya unit yang dimiliki persorangan maupun badan hukum mempunyai kesempatan yang sama. Next. Nah, kemudian belum pernah menjabat selama 2 kali berturut-turut. Tentunya untuk Kalibata City ini kan belum pernah ada P3SRS yang dibentuk secara badan hukum. Tentunya ini belum ada. Kemudian belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan, ini juga tidak berlaku di sini karena memang masih pembentukan yang pertama. Kemudian mampu bekerja sama, ini juga sangat penting. Bagaimana juga pengurus dan pengawas ini secara internal harus solid juga. Kemudian jujur, kemudian memiliki komitmen, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus atau pengawas lainnya, karena ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Dan kemudian juga yang perlu kita perhatikan juga tidak sedang menjabat pengurus RT dan RW di lokasi rumah susun. Jadi tidak ada rangkap jabatan. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tata cara pemilihan pengurus dan pengawas. Nah, nanti di dalam musyawarah pembentukan, panitia musyawarah akan mengumumkan para calon pengurus yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon. Jadi dia nanti di awal akan ditetapkan dulu sebagai calon, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi para calon pengurus dan pengawas. Nah, sehingga juga para pemilik satu rumah susun akan dapat mengetahui dengan pengurus dan pengawas yang bersangkutan Kalibata City ini mau dibawa ke arah mana ya kebijakannya. Kemudian baru masuk kepada pelaksanaan pemilihan calon paket pengurus dan pengawas. Nah, kemudian ketua dan sekretaris pengurus, karena ini adalah sistem paket yang terdiri dari ketua dan sekretaris, akan melengkapi susunan kepengurusannya pada saat waktu RUALB.
Jadi bukan setelahnya. Sehingga sebelumnya sudah harus dipersiapkan orang-orang yang akan duduk di kepengurusan yang lain. Nah, untuk pengurus misalkan untuk posisi bendahara dan posisi bidang pengelolaan dan bidang penghunian untuk pengawas untuk satu anggota. Nah, kemudian baru ketua dan sekretaris terpilih itu nanti akan menyampaikan kepada pimpinan musyawarah untuk disampaikan kepada peserta musyawarah dan menetapkan susunan pengurus dan pengawas tersebut untuk periode 3 tahun ke depan. Nah, kemudian pengurus dan pengawas yang telah menjabat turut-turut 2 kali tidak dapat menjadi pengurus dan atau pengawas. Itu sudah dibahas di atas tadi. Lanjut. Nah, kemudian ini kita masuk sedikit ke kewenangan pengurus P3SRS. Pertama adalah menyusun tata tertib penghunian serta menentukan kebijakan perhimpunan. Jadi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian memberikan teguran, peringatan, tindakan lain terhadap anggota perhimpunan yang melanggar terkait dengan tata tertib penghunian dan anggaran dasar tadi. Nah, kemudian ketua dan sekretaris mewakili perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan. Jadi kemudian bahwa ketua dan sekretaris ini adalah yang mewakili Bapak Ibu pemilih satuan rumah susun seluruhnya di Kalibata City ini dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Kemudian dalam hal ketua dan atau sekretaris berhalangan dalam waktu yang lama dan ada hal yang perlu untuk diputuskan, maka dapat diwakili oleh pengurus lainnya yang ditunjuk berdasarkan rapat pengurus. Nah, kemudian yang paling penting juga melakukan pendataan anggota perhimpunan secara berkala, lengkap, dan baik. Ini tugas perhimpunan. Lanjut. Nah, kemudian memilih, membuat, dan memutuskan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, itu tugasnya pengurus. Kemudian mengawasi kinerja pengelola. Kemudian mengusulkan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar rumah tangga, kemudian mengajukan pengesahan atas perubahan tersebut di dalam rapat umum, maupun ada perubahan iuran, IPL, maupun sinking fund. Kemudian melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh rapat umum maupun rapat umum anggota luar biasa. Lanjut. Nah, kemudian kewenangan pengawas P3SRS, nah ini yang perlu juga harus ada penegasan juga, jangan sampai ada overlap antara pengurus dan pengawas karena masing-masing punya lapangan sendiri-sendiri. Melaksanakan pengawasan pengelolaan rumah susun kepada pengurus, jadi dia mengawasi kinerjanya pengurus, bukan mengawasi kinerjanya pengelolaan. Kemudian melaksanakan pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, jadi ada pengawasan secara berkala. Kemudian memberikan masukan dan pertimbangan dalam permasalahan yang terjadi kepada pengurus. Kemudian meminta rapat umum anggota luar biasa apabila salah satu ketua dan atau sekretaris pengurus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana. Kemudian kewenangan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan disetujui oleh rapat umum. Lanjut. Nah, kemudian dari proses yang telah dilaksanakan di dalam musyawarah tadi yang sudah ada penetapan anggaran dasar rumah tangga, pemilihan pengurus, kemudian ini wajib dilakukan proses pencatatan dan pengesahan oleh pengurus terpilih. Nah, akta pendirian anggaran dasar anggaran rumah tangga tadi harus dicatatkan dan disahkan oleh kepala dinas yang dibuktikan dengan nomor registrasi pencatatan. Jadi kami nanti akan menerbitkan surat keputusan kepala dinas. Nah, kemudian permohonan tadi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, karena ketua dan sekretarislah yang mewakili perhimpunan keluar dan ke dalam, dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah pembentukan. Kemudian akta pendirian P3SRS, kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga, terus fotokopi PPJB lunas dan atau AJB dan segala dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dari pengurus dan pengawas terpilih. Kemudian bukti pembayaran pajak daerah dari pengurus dan pengawas terpilih, kemudian fotokopi KTP dan KK pengurus dan pengawas terpilih. Lanjut. Nah, kemudian proses pencatatan yang dilakukan di Dinas Perumahan itu kami akan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dimohonkan. Kalau belum sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka berkas akan kami kembalikan untuk dilengkapi. Kemudian jika sudah, maka akan kami proses di internal kami dalam rangka untuk persiapan penerbitan surat keputusan.
Nah, setelah itu baru nanti akan kita lanjutkan dengan proses penerbitan surat keputusan yang prosesnya di kami itu paling lama atau selama-lamanya adalah 30 hari. Nah, kemudian setelah itu baru nanti SK-nya akan disampaikan kepada pemohon untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lanjut. Nah, setiap perubahan susunan pengurus atau pengawas wajib juga dilakukan pencatatan dan pengesahan di Dinas Perumahan. Jadi misalkan di tengah perjalanan ada pergantian antar waktu, itu juga harus dilakukan pencatatan. Nah, ketentuannya adalah dalam hal sebelum berakhirnya periode kepengurusan terjadi perubahan ketua pengurus atau pengawas, maka digantikan oleh sekretaris hingga berakhirnya masa jabatan. Kemudian dalam hal sebelum berakhirnya periode kepengurusan terjadi perubahan sekretaris pengurus maupun pengawas, maka digantikan oleh anggota hingga berakhirnya masa jabatan. Nah, kemudian pergantian jabatan ketua atau sekretaris dilaksanakan melalui rapat pengurus atau rapat pengawas. Jadi kalau ketua dan sekretaris rapat pengurus, ya rapat pengurus, untuk pengawas ya rapat pengawas. Kemudian perubahan kepengurusan untuk jabatan selain ketua dan sekretaris pengurus dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus atau rapat pengawas dan dinyatakan dalam berita acara rapat pengurus maupun pengawas. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke masalah pengelolaan dan pelaporan di pasal 94 bahwa ada amanat dari Pergub ini untuk kegiatan pengelolaan dilakukan secara online yang dapat diakses oleh para pemilik secara real time yang dapat menampilkan data penerimaan, pengeluaran, dan saldo penerimaan secara periodik. Jadi nanti mungkin kalau sistem itu sudah terbangun, ini mungkin tinggal dikembangkan. Kemudian pelaporan dilakukan secara periodik diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini sudah jelas normatif. Kemudian setiap akhir periode tahun buku, pengurus dan pengelola harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta pengelolaan tersebut dalam rapat umum untuk dibahas dan disetujui oleh semua anggota. Kemudian laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik sebelum dipertanggungjawabkan. Kemudian pelaporan memuat neraca rugi dan laba. Lanjut. Nah, kemudian di ruang lingkup terakhir dari Pergub 132 sebagaimana telah dirubah dengan Pergub 70 adalah bimbingan teknis pengelolaan rumah susun. Nah, kami aparat Pemprov DKI Jakarta melakukan bimbingan dan pengendalian yang dilakukan oleh kami Dinas Perumahan bersama dengan Wali Kota. Nah, kegiatan ini meliputi melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, ini termasuk salah satu yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian memberikan pedoman dan standar pelaksanaan P3SRS. Nah, kami dengan menerbitkan regulasi-regulasi, kemudian melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus dan pengawas P3SRS. Nah, ini adalah kegiatan yang paling banyak kami lakukan. Kami menerima para pengurus P3SRS yang melakukan konsultasi kepada kami terkait dengan pengelolaan maupun terkait dengan rencana dalam rangka implementasi Pergub 132. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pengendalian yang meliputi memberikan teguran dan peringatan. Kemudian memberikan sanksi administrasi apabila teguran dan peringatan tidak diindahkan, sampai dengan ada bisa kami melakukan sanksi yang paling maksimal adalah pencabutan surat pencatatan dan pengesahan akta pendirian maupun pengesahan pengurus P3SRS. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan perizinan Badan Usaha Pengelolaan dan Izin Operasional Pengelolaan Rumah Susun, itu dilakukan oleh instansi yang menerbitkan perizinan. Kemudian pengawasan sertifikasi layak operasi proteksi kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kemudian pengawasan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian pengawasan sertifikasi layak operasi lift, gondola, dan genset juga oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan pengawasan pemanfaatan fasos dan fasum di lingkungan rumah susun sesuai pertelaan oleh Wali Kota setempat. Dan dalam hal ini untuk Kalibata City adalah Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, kemudian pengawasan perizinan parkir berbayar, ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, oleh UPT Perparkiran. Kemudian pengawasan sertifikat layak fungsi bangunan gedung.
Nah ini like fungsi ini kan atau SLF yang ada yang secara periodik 5 tahunan. Ini binwasdalnya dilakukan oleh Dinas Citata walaupun perizinannya diterbitkan oleh PTSP. Kemudian pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses atau tata cara pembentukan P3SRS, termasuk dengan ruang lingkup yang terakhir tadi melakukan bimbingan teknis dan pengendalian. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada paparan terkait dengan rapat atau musyawarah yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Demikian saya kembalikan kepada Bu Ledi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jani. Berikutnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa setelah ini akan ada satu materi lagi, karena kita masih dalam masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan rapat-rapat itu harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan rapat sebagaimana SK 24 yang telah diubah dengan SK 420. Nah, nanti akan dipaparkan secara singkat oleh Mas Rio dari Dinas Perumahan juga. Jadi nanti Bapak Ibu saya berharap bisa memperhatikan dengan baik sehingga nanti rapatnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu silakan Mas Rio. Terima kasih kesempatannya Bu Ledi, Pak Jani. Mohon izin apakah sudah bisa ditampilkan Pak paparannya? Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja ke bahannya. Next. Jadi selama masa pandemi ada 2 opsi rapat umum anggota yang diselenggarakan di P3SRS DKI Jakarta, yaitu rapat yang diselenggarakan secara tatap muka yang seperti biasa ataupun rapat yang diselenggarakan secara elektronik mirip seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Dasar hukumnya ada di Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 24 tahun 2021 yang sudah dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 420 tahun 2021. Jadi di situ dinyatakan bahwa rumah susun yang jumlah pemiliknya kurang dari atau sama dengan 50% kapasitas maksimum ruang rapat yang akan digunakan dapat melaksanakan RUAT, rapat umum anggota tahunan, atau RUA-LB, rapat umum anggota luar biasa, secara tatap muka dengan mematuhi prokes pencegahan penularan COVID-19 setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari instansi terkait. Jadi ketentuan ini meskipun disebutkan RUAT atau RUA-LB, tapi berlaku mutatis mutandis juga dengan rapat yang diselenggarakan untuk pembentukan P3SRS atau apartemen yang belum ada P3SRS-nya gitu ya. Jadi yang poin pertama secara ringkasnya sebenarnya kalau ada ruang rapat di apartemen itu yang kapasitas kalau di rumah susun itu jumlah pemiliknya ada 100 misalkan, berarti minimal kapasitas ruang rapatnya harus 2 kali lipat plus 1 untuk diselenggarakan secara offline. Namun jika tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan yang kedua, yaitu rumah susun yang jumlah pemiliknya lebih dari 50% kapasitas ruang rapat, melaksanakan rapat secara virtual meeting atau melalui Zoom contohnya. Lanjut. Bagi penyelenggaraan rapat secara offline wajib mematuhi prokes sebagai berikut. Yang pertama, baik penyelenggara maupun peserta rapat wajib sudah divaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua. Kemudian menunjukkan hasil tes negatif swab antigen COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Kemudian bagi peserta yang baru menerima vaksin COVID-19 dosis pertama atau sama sekali belum menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Kemudian wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar peserta rapat. Baik selama penyelenggaraan rapat maupun selama rapat berlangsung. Sedangkan bagi penyelenggara rapat, wajib yang pertama menyediakan fasilitas tes swab antigen di tempat. Jadi untuk mengakomodir apabila ada peserta rapat yang ternyata tidak membawa hasil tes, bisa dilakukan tes di tempat. Kemudian menyediakan tempat mencuci tangan, alat sanitasi yang diperlukan demi menjaga prokes kesehatan selama pelaksanaan rapat. Kemudian penyelenggara wajib mengecek suhu tubuh semua peserta rapat sebelum hadir di ruangan, maksimal suhunya 37,5 derajat Celcius. Ini pun dilakukan dengan memperhatikan kalau maksimum keterisian dari ruang rapat adalah 50%, jadi tidak boleh lebih dari separuh kapasitas ruang rapat.
Kemudian untuk rapat secara elektronik ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu registrasi dan verifikasi peserta. Kalau di rapat-rapat secara tatap muka, registrasi ini biasanya dilakukan pada hari tanggal yang bersamaan dengan rapat. Jadi Bapak Ibu peserta rapat membawa bukti kepemilikan dan bukti KTP identitas, kemudian ditujukan kepada panitia. Sedangkan di rapat elektronik, proses ini dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum hari rapat, dimulai dari sejak tanggal penyebaran undangan rapat hingga H-1 paling lambat sebelum hari rapat, dengan cara mengisi konfirmasi kehadiran dan melampirkan dokumen persyaratan, kemudian diverifikasi oleh penyelenggara. Jadi bisa oleh pengurus P3SRS ataupun pelaku pembangunan. Kemudian hal yang kedua adalah kehadiran fisik. Minimal 1 orang pengurus dan 1 orang pengawas harus hadir secara fisik. Berhubung di Kalibata City belum ada P3SRS, maka yang harus hadir secara fisik adalah penyelenggara, yaitu pelaku pembangunan. Kemudian ketika sudah terbentuk panitia musyawarah nanti, maka panitia musyawarah lah yang juga harus hadir secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah kamera harus selalu menyala. Kamera harus diaktifkan dengan penamaan akun sebagai berikut: nama pemilik atau wakilnya, dan nomor unit sesuai daftar hadir elektronik. Apabila kamera tidak menyala, ada sanksinya di nomor keempat, yaitu mengenai voting. Jadi peserta yang dapat memberikan suara adalah mereka yang hadir secara audiovisual. Jadi kameranya menyala, kemudian audio, suaranya juga harus ada. Kemudian nama dan nomor unitnya juga harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam daftar hadir. Jadi kalau tidak sesuai ataupun kameranya tidak menyala, maka tidak diberikan hak untuk votingnya. Lanjut. Kategori peserta rapat, ini relevan untuk mengetahui dokumen apa yang harus diupload oleh peserta rapat. Jadi untuk perorangan, wajib mengupload dokumen, kartu identitas, nomor unit, foto diri, dan tanda bukti kepemilikan. Sedangkan untuk pemilik badan hukum, selain dokumen yang sama dengan perorangan, wajib menambah dokumen akta badan hukumnya. Kemudian bila dikuasakan atau wakilnya, wajib juga ditambah dengan bukti hubungan keluarga atau bukti karyawan tetap ditambah dengan surat kuasa. Lanjut. Ini persiapan bagaimana untuk mengikuti rapat elektronik. Jadi yang pertama adalah harus dilakukan uji coba dulu oleh penyelenggara untuk mengetahui kesiapan dari sistem maupun kesiapan dari peserta rapatnya. Uji coba ini dilakukan H-14 sebelum hari rapat, hasilnya direkam dan disampaikan kepada Disperum mengenai uji cobanya maupun aplikasi apa yang akan digunakan. Setelah mendapat persetujuan dari Disperum, penyelenggara wajib membuat dan menandatangani fakta integritas yang isinya adalah komitmen untuk menyelenggarakan rapat secara baik sesuai dengan SK 24 dan tidak melakukan suatu bentuk yang dilarang oleh peraturan. Fakta integritas ini disampaikan juga kepada Disperum hari paling lambat H-14 sebelum hari rapat. Kemudian setelah 2 hal itu sudah dipenuhi, maka undangan sudah bisa disebarkan. Ketentuannya adalah H-7 paling lambat sudah harus sampai kepada Bapak Ibu semua untuk pembentukan P3SRS. Nanti ketika P3SRS sudah terbentuk dan P3SRS mau mengadakan RUA, ketentuan ini menjadi H-14. Disebarkan undangannya, memuat paling sedikit bahan rapat, tautan link dan form kehadiran, dan tatip rapat. Jadi tatip rapat ini nanti adalah regulasi yang akan ditetapkan oleh rapat, forum, untuk mengatur ketertiban rapat. Dan apabila ada pelanggaran terhadap hal tersebut, bisa dikenakan sanksi. Kemudian tadi ini yang sudah dijelaskan, ada cut-off proses verifikasi dan registrasi paling lambat H-1 sebelum hari rapat. Next. Bagi peserta rapat, yang harus dilakukan adalah melakukan konfirmasi registrasi pada form digital yang sudah disediakan. Jadi intinya ini adalah proses mengupload dokumen. Kemudian setelah diupload, dokumen tersebut akan dicek apakah benar dan sah oleh penyelenggara. Bila benar dan terverifikasi, maka bisa masuk ke rapat dengan menggunakan link yang sudah dikirimkan. Next.
Agenda rapat sama dengan agenda yang dijelaskan di paparan sebelumnya mengenai pembentukan P3SRS, ada 10 sebenarnya. Namun ini adalah agenda-agenda tambahan, seperti yang di nomor 2 ada pembacaan fakta integritas pengurus. Jadi yang tadi sudah dibuat fakta integritasnya itu selain ditandatangani juga harus dibacakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan agenda-agenda hingga akhirnya penetapan hasil keputusan rapat dan ditutup. Next. Ada kewajiban untuk melaporkan hasil jalannya rapat elektronik kepada Disperum. Jadi hasil rapat harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang bentuknya adalah berita acara, akta berita acara. Jadi kehadiran notaris wajib dalam rapat itu, tidak memerlukan tanda tangan dari pimpinan rapat maupun peserta rapat. Kemudian penyelenggara wajib menyerahkan kepada notaris daftar hadir, rekap quorum, dan keputusan serta rekaman interaksi. Untuk rekaman interaksi wajib diserahkan kepada Disperum pada hari dan tanggal yang sama pada saat rapat dilakukan tanpa melalui proses editing, supaya ada jaminan bahwa memang rapat berlangsung apa adanya. Dalam waktu 14 hari, P3SRS wajib melaporkan hasil rapat secara elektronik kepada DPRKP. Nah, lanjut. Ya, ini adalah kewajiban bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan rapat secara elektronik. Yang pertama, penyelenggara wajib menyediakan sistem elektronik yang memadai, andal, dan aman untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat. Kemudian membuat prosedur yang jelas dan menyampaikan hal itu kepada para peserta rapat. Jadi harus ada keterbukaan bagaimana sih cara untuk ikut proses rapat ini. Kemudian juga harus ada kejelasan bagaimana untuk ikut dalam proses votingnya dengan hak suara sesuai ketentuan. Yang ketiga, memastikan seluruh pemilik sarusun atau anggota P3SRS atau wakil yang sah dapat masuk ke dalam sistem elektronik yang digunakan P3SRS. Jadi jangan sampai ada mungkin kelalaian sehingga mengakibatkan peserta rapat tidak dapat masuk ke dalam Zoom. Keempat, memastikan keabsahan pemilik sarusun. Ini adalah proses verifikasi tadi. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang tidak berhak untuk hadir, ternyata ikutan hadir dan bahkan melakukan voting dalam rapat. Next. Kelima, memastikan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung. Jadi ini bagaimana sistemnya itu bisa mengakomodir peserta rapat saling melihat peserta rapat yang lainnya, tidak hanya satu arah. Kemudian keenam, menyediakan akses kepada pemilik sarusun. Ketujuh, menyimpan semua data penyelenggara rapat secara elektronik. Kedelapan, memastikan persyaratan quorum sesuai ketentuan. Dan terakhir, memastikan terlaksananya rapat secara baik. Next. Tatib rapat tadi sudah dijelaskan secara sekilas, itu akan disebarkan bersamaan dengan undangan. Isinya adalah regulasi tata tertib yang berlaku selama rapat berlangsung. Itu draftnya disampaikan pada saat undangan untuk dibaca sebelum rapat. Kemudian pada saat rapat akan dibahas isinya, dan setelah melalui proses pembahasan harus ditetapkan menjadi ketentuan yang berlaku. Karena ada kewajiban dan ada sanksi bagi pelanggar atas kewajiban itu. Next. Syarat sistem elektronik, jadi sistemnya setidaknya mampu yang pertama menampilkan tatib, bahan, dan mata acara rapat yang diperlukan bagi para pemilik sarusun atau wakilnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memverifikasi kehadiran peserta rapat. Ketiga, sistem mampu membuat daftar hadir peserta rapat. Keempat, sistem mampu memungkinkan semua peserta rapat berpartisipasi dan berinteraksi dalam rapat. Kemudian menghitung quorum kehadiran, melakukan pemungutan dan penghitungan suara, dan menampilkan hasil pemungutan suaranya, kemudian merekam seluruh interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi dalam surat keputusan ini adalah interaksi dalam bentuk video, audio, audiovisual, atau tulisan. Kemudian ada jaminan juga, jadi penyelenggara wajib memastikan penyelenggara rapat secara elektronik ini secara baik, dan memastikan terpenuhnya kewajiban-kewajiban. Artinya, meskipun mungkin nanti pada saat pelaksanaannya rapat elektronik ini akan menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan, namun kewajibannya tetap jatuh kepada penyelenggara, bukan kepada konsultan itu. Dan yang terakhir, penyelesaian keberatan hasil e-voting apabila ada peserta rapat yang keberatan terhadap hasil rapat atau hasil pemungutan suara melalui e-voting, maka baik yang bersangkutan maupun penyelenggara wajib menunjukkan buktinya masing-masing secara terbuka dan menyelesaikan hal itu secara musyawarah mufakat setelah rapat umum elektronik selesai dilakukan. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk jelasnya nanti bisa minta bahannya kepada penyelenggara. Saya kembalikan kepada Ibu Lady. Terima kasih.
Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan kami dari Dinas Perumahan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Lady dan Bapak Rio atas penjelasannya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di Q&A pada layar. Mohon untuk menyebutkan nama dan unit yang dimiliki atau diwakili. Ya, baik Bapak Ibu pemilik satuan rumah susun, saya akan menjawab yang sudah ada di Q&A melalui kolom chat. Ada pertanyaan dari P21AK. Saat ini sudah 10 tahun lebih sejak serah terima pertama, berarti masa transisi sudah lama lewat sekali. Sudah lama sekali lewat. Nah, yang kedua, selama ini laporan cuma ringkas, satu halaman, nggak pernah ada laporan rinci. Ya baik, Bapak atau Ibu yang P21AK, memang di dalam rangka penyelenggaraan atau pembinaan penyelenggaraan rumah susun, dari pengalaman kami memang waktu 1 tahun itu tidak cukup untuk mengurus segala perizinan, karena ini ada perizinan yang saling berhubungan, misalkan SLF terkait dengan IMB yang barangkali masih ada kekurangan, atau ada permasalahan di dalam penyerahan kewajiban di dalam SIPPT. Nah, kemudian yang kedua, SLF juga itu berkaitan dengan adanya kewajiban juga. Nah, kemudian baru masuk ke pertelaan juga, dia berkaitan juga dengan SLF, sudah ada atau belum. Jadi kemungkinan ini adalah dua hal yang atau beberapa hal yang saling berkaitan, sehingga semuanya saling mempengaruhi, sehingga pasti akan mempengaruhi juga masa atau waktu masa transisi tersebut. Jadi memang kita harapkan ini tidak melihat ke belakang, bagaimana kita ke depan. Ini kita sudah jalan, bahwa dari pelaku pembangunan sudah melakukan kewajibannya fasilitasi sebagaimana pasal 75 Undang-Undang 20 tahun 2011. Mari kami mengajak seluruh Bapak Ibu para pemilik satu rumah susun untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam proses ini. Nah, kemudian terkait dengan masalah pelaporan yang tidak pernah, ini barangkali nanti bisa dijawab oleh pelaku pembangunan, tetapi memang pelaporan itu bisa atau dapat dilihat oleh seluruh pemilik nanti di kantor pengelola. Mungkin untuk pengelolaan barangkali bisa dijelaskan oleh pelaku pembangunan. Terima kasih. Oh, yang kedua, jadi pelaku pembangunan melakukan verifikasi atau melakukan fasilitasi untuk pelaksanaan rapat anggota. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi mungkin terkait dengan pembentukan tim verifikasi barangkali ini satu, mungkin nanti kami mohon maaf kalau terjadi penafsiran yang berbeda. Nah, di dalam rangka proses ini kan ada 4 tahapan besar sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Lady. Itu ada sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim verifikasi,
di mana tim verifikasi itu terdiri dari minimal 3 orang, mewakili masing-masing tower. Jadi kalau di sini towernya ada 17 atau 18 ya? 18 berarti kita butuh paling enggak 19 orang. Karena jumlahnya harus ganjil, di mana dengan asumsi satu tower, satu perwakilan di tim verifikasi. Nah ini semuanya terdiri dari pemilik yang berdomisili. Nah kemudian terkait dengan fasilitasi oleh pelaku pembangunan, seluruh proses ini mulai dari tahapan yang awal, sosialisasi sampai dengan nanti pada saat musyawarah pembentukan, itu adalah dalam rangka di bawah fasilitasinya pelaku pembangunan. Dan fasilitasi ini ditandai dengan menyiapkan sarana prasarana, seperti apa yang sudah tersedia saat ini, disiapkan sarana atau sistem yang memungkinkan kita untuk mengadakan rapat secara virtual. Ini salah satu tugas yang sudah dilakukan oleh pelaku pembangunan. Nah kemudian nanti di dalam step berikutnya ada pembentukan tim atau panitia musyawarah. Nah di dalam panitia musyawarah nanti juga sebagai bentuk fasilitasinya pelaku pembangunan akan ada 2 perwakilan dari pelaku pembangunan untuk duduk di panitia musyawarah. Jadi terdiri dari 5 dari perwakilan pemilik yang berdomisili, kemudian 2 dari pelaku pembangunan, tetapi 2 yang dari pelaku pembangunan itu tugasnya bersifat bantuan atau supporting dalam rangka fasilitasi tadi yang ditanyakan. Kemudian anggota yang 2 tadi tidak mempunyai hak suara di dalam rapat pengambilan keputusan di internal panitia musyawarah. Mungkin demikian Bapak Ibu pemilik Satuan Rumah Susun Kalibata City. Terima kasih. Udah, Bu. Udah, Bu, cukup. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari P20CB, Pak Wayan Gede Endra Brata ya. Jadi untuk tahapan-tahapan nanti Bapak bisa lihat di dalam slide kami, nanti bisa dimintakan ke pengelola. Lalu terkait dengan time schedule-nya tidak dapat ditetapkan saat ini Pak, karena memang ini harus disinkronkan antara jadwal dari pelaku pembangunan dengan jadwal dari Dinas Rumahan. Karena Dinas Rumahan itu sudah saat ini sedang juga banyak menyusun time schedule untuk pelaksanaan pembentukan P3SRS di apartemen lain, jadi itu harus disesuaikan. Sehingga ini juga tidak dapat ditentukan saat ini terkait dengan timeline-nya. Nanti Bapak Ibu akan diinformasikan kemudian ya. Mungkin itu Pak. Selanjutnya masih ada lagi selain Pak Wayan Gede. Tidak ada lagi? Oke, baik. Mungkin kita akan melakukannya gini. Kalau Bapak Ibu masih belum terpikir apa yang ingin ditanyakan, mungkin karena memang materi yang kami sampaikan sangat banyak, tapi waktunya sangat sempit ya.
Jadi Bapak Ibu yang jika masih ada pertanyaan yang ingin diajukan namun belum terpikir saat ini bisa diajukan ke Badan Pengelola. Nanti Badan Pengelola akan menyampaikan kepada Dinas Perumahan untuk kami jawab. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Ibu. Bapak, Ibu, serta undangan yang kami hormati, atas nama Apartemen Kalibata City Jakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh pemilik Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Kalibata City Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Lady Natalia dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta terima kasih kepada para undangan yang hadir pada siang hari ini, sehingga acara sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Akhirnya, dengan ini saya nyatakan acara ini telah selesai dan ditutup pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.